Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisakes di mana saja berada. Kembali lagi di channel Taufik ZK. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing tentang peluang juara Piala Dunia Qatar tahun 2020 dengan menggunakan metode analisis ProMed. Jadi biasanya sahabat sekalian jika melihat prediksi bola itu ada yang menggunakan hewan, kemudian ada yang menggunakan teknik lainnya. Kali ini kita mencoba menganalisis menggunakan teknik yang agak ilmiah dengan beberapa variabel yang kita punya, beberapa data yang kita punya. Kemudian kita mencoba menganalisis menggunakan metode analisis ProMed. Sejarah Piala Dunia pertama kali dilaksanakan tahun 1930 di Uruguay yang menjadi juara pada saat itu juga dari Uruguay. Awalnya pertandingan di Piala Dunia ini terdiri dari 13 tim. Setelah berjalannya waktu, format ini dirubah menjadi 32 tim dan melibatkan kurang lebih 200 negara dari seluruh dunia. Penyelenggaraan yang akan dilaksanakan pada Qatar ini adalah edisi yang ke-22 yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai 18 Desember 2022. Untuk juara Piala Dunianya, Brasil sudah 5 kali, Italia dan Jerman 4 kali, Uruguay, Argentina dan Prancis 2, Inggris dan Spanyol 1. Bagaimana dengan Piala Dunia di Qatar? Sejarah Piala Dunia di Asia pertama kali dilaksanakan di Korea dan Jepang. Di sini adalah satu-satunya turnamen yang dituan rumahi oleh dua negara. Nanti ke depan di tahun 2026 ada 3 negara sekaligus yang menjadi tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggaraan di Asia tahun 2002 itu dijuarai oleh Brasil. Dia mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Qatar adalah penyelenggara kedua Piala Dunia di Asia. Apakah benua Amerika Selatan yang keluar sebagai juara? Karena ini ada sejarah. Apakah terulang kembali di tahun 2022 ini? Oke, kita lanjut pada biaya penyelenggaraan Piala Dunia. Sejak tahun 1994 sampai 2022, Qatar adalah penyelenggara yang menghabiskan anggaran begitu besar, sebanyak 220 miliar dolar, jika disetarakan sebanyak 3.400 triliun. Wow, nilai yang begitu fantastis. Profil Piala Dunia Qatar 2022. Dari berbagai data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita mencoba meramu dia. Yang pertama, Piala Dunia di Qatar adalah negara yang paling terkaya berdasarkan PDB per kapita adalah Qatar dengan total 112.789 dolar, dan yang termiskin adalah Senegal. Kemudian urutan FIFA yang paling tertinggi adalah Brasil dan yang paling terendah adalah Ghana di urutan 61. Cuaca di Qatar diperkirakan berdasarkan sumber yang kita dapat itu 24 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Kemudian pemain yang bermain di luar negaranya sebanyak 100% adalah Senegal, dan yang tidak bermain di luar negaranya 0% adalah Qatar dan Arab Saudi. Jadi pemain-pemain timnas yang di Qatar dan Arab Saudi hanya bermain di dalam negaranya, sementara di Senegal
semua pemain yang dipanggil timnas Senegal, semuanya bermain di luar negaranya. Untuk usia rata-rata pemain yang bermain di Piala Dunia Qatar 2022, rata-rata 26,9 tahun. Ekuador paling termuda dengan 24,8 tahun, dan Iran tertua di angka 28,6 tahun. Untuk biaya transaksi sepak bola, negara yang paling tinggi adalah Inggris, sebanyak 21.901 miliar, dan terendah Iran 226 miliar. Stadion Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar itu sebanyak 8 stadion yang bertaraf internasional, yang terdiri dari 5 kota besar, yakni Lusail, Al-Khor, Doha, Al-Rayyan, dan Al-Wakrah. Kota Al-Khor dipilih sebagai lokasi pembukaan Piala Dunia, sementara kota Lusail akan menjadi tempat pertandingan final sekaligus penutup Piala Dunia tahun 2022. Untuk mencegah cuaca panas yang terjadi di Qatar, seluruh stadion Piala Dunia Qatar 2022 dilengkapi dengan pendingin di sekitar lapangan untuk mengusir udara panas. Metodologi yang kita gunakan pada riset sederhana ini, itu kita menggunakan 6 kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dikelompokkan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, ekonomi, iklim, dan performa. Kemudian kita menggunakan analisis multi kriteria, karena banyak kriteria yang harus kita putuskan bahwa mana yang menjadi urutan prioritas. Alat analisis yang kita gunakan adalah alat analisis Prometheus yang menghasilkan output atau penentuan ranking dari data yang sudah kita dapatkan tadi. Hasil analisisnya. Yang pertama, pengelompokan kriteria diketahui bahwa negara yang berpeluang menjadi Piala Dunia harus memenuhi unsur performa 50%, ekonomi 33%, dan mampu beradaptasi dengan iklim sebanyak 17%. Performa terbaik ada pada negara Argentina, ekonomi terbaik ada pada negara Jerman, dan iklim terbaik sudah tentu berada pada Qatar selaku tuan rumah. Negara yang memiliki performa terbaik dan memiliki iklim seperti di Qatar akan lebih berpeluang sebagai juara. Kemudian, negara yang memiliki performa dan ekonomi terbaik memiliki peluang juara, asalkan cepat beradaptasi dengan iklim yang ada di Qatar. Ketiga, negara yang memiliki iklim seperti Qatar, tetapi performa dan ekonominya kurang baik, berpeluang kecil sebagai juara. Jadi ada 3 skema, coba kita rangkum, dan ini bisa berpeluang untuk menganalisis kondisi yang terjadi di Qatar. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, nilai yang muncul secara keseluruhan adalah Belanda, Qatar, Inggris, Wales, Argentina, Arab Saudi, Denmark, Prancis, Jerman, Spanyol, Belgia, Maroko, Brasil, Serbia, dan Uruguay, Portugal. Tentu ini bisa berbeda dengan prediksi teman-teman yang lain, karena variabel mungkin kita berbeda, cara menganalisis juga mungkin kita berbeda, jadi hasilnya berbeda. Ini yang coba kita sajikan sedikit secara ilmiah dengan data-data yang kita miliki. Oke, pada kesimpulannya, untuk Piala Dunia Qatar kali ini, bahwa sejarah yang menjadi juara Piala Dunia di benua Asia adalah Brasil. Dalam hal ini,
dari benua Amerika Selatan. Kemudian, yang kedua, benua Amerika Selatan kembali berpeluang juara karena didukung dengan performa ekonomi dan iklim di Qatar. Benua Eropa juga berpeluang untuk menjadi juara ketika secepatnya mampu beradaptasi dengan iklim di Qatar. Secara keseluruhan, benua Amerika Selatan lebih berpeluang menjadi juara Piala Dunia Qatar dengan presentasi 85,1% dan 14,9% adalah faktor keberuntungan lainnya. Kemudian, secara keseluruhan juga benua Eropa berpeluang menjadi juara Piala Dunia Qatar dengan presentasi 73% dan 27% adalah faktor keberuntungan lainnya. So, silakan dukung tim terbaik sahabat sekalian. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat lagi hasil di setiap laga dan kita akan buka hasil prediksi siapa yang memiliki nilai tertinggi menjadi juara satu saat pertandingan telah memasuki 16 besar. Demikian dari kami.